Sofyan, di sana Chandra, di mana-mana Sofyan Chandra. Di sini Sofyan, di sana Chandra, di mana-mana Sofyan Chandra. Buat apa? Buat apa? Lebih baik perubahan saja. Buat apa? Buat apa? Lebih baik perubahan saja. Sofyan Chandra. Silakan duduk kembali. Kata dan fakta itu tidak bisa dibantah. Oleh karenanya tadi seperti Pak Wali Kota kita sudah sampaikan, sama bangunan sekolah yang harusnya udah segera diintervensi karena kita khawatir tiba-tiba ada yang akan ambruk gitu ya. Bangunan sekolah yang udah bertahun-tahun menumpang belum dibuka, punya bangunan baru, malah kita punya alun-alun baru padahal sekolah juga belum punya gitu ya. Pejabatnya baru yang mungkin, jadi kita nggak bisa menggugat orang yang salah, sama kayak kita direktur lama punya salah, direktur baru. Masyarakat cara awalnya seperti apa? Janji itu ada yang mengikat, ada yang tidak mengikat tergantung situasi. Tapi pada umumnya janji kalau disampaikan oleh orang yang jujur, orang yang baik, tentunya mereka akan berusaha menepati itu. Setiap janji memang harus ditepati. Paling tidak ada usaha untuk menepatinya. Persoalan terpenuhi apa tidak, persoalan lain. Tapi rasa-rasanya kita harapkan janji yang sudah disampaikan oleh Sofyan dan Chandra ini harus ditepati. Bang, penegasan terkait diterimanya gugatan KMK itu. Oh, ada gugatan dari didaftarkan hari Jumat. Oh, gugatan dari paslon terhadap Sofyan Chandra. Ya. Jadi begini, itu rasanya gugatannya itu sia-sia, ya, artinya gugatan yang putus asa. Kenapa? Karena dalam konteks KPU sudah menetapkan dan selisihnya berapa persen tuh antara Sofyan dan Imam ya, itu sekitar 6%. Sementara yang dikategorikan sebagai yang harus dipersengketakan itu paling tidak 0,5%. Ini kan ada selisih 5,5%, ini banyak sekali yang kemudian tidak bisa diapa-apakan juga. Jadi kemungkinan besar gugatannya kandas. Itu yang pertama dari soal 0,5%. Yang kedua soal waktu pengajuan gugatan juga kan sudah wilayah daluarsa terjadi. Kan kalau katanya kan 3 hari dari penetapan yang sah dari KPU, kemudian paling lambat 3 hari diajukan gugatan. Itu juga kalau diajukan lebih dari itu berarti sudah nggak sah. Yang ketiga, gugatan terhadap pilkada ini pada umumnya adalah gugatan yang sifatnya kecurangan-kecurangan. Dan ini sifatnya harus masif, terstruktur, sistematif, dan masif. Nah, kita tidak melihat adanya kecurangan-kecurangan yang masif di Kota Depok. Semuanya berjalan baik-baik aja. Kemudian terstruktur juga tidak juga. Semuanya berjalan baik-baik aja. Apalagi ini kan si Sofyan Chandra ini kan calon yang penantang, yang nggak punya perangkat. Sementara yang 01 sebagai wakil wali kota ini kan punya perangkat yang bisa mereka pergunakan. Jadi sebenarnya gugatan yang paling tepat sebenarnya kalau Sofyan Chandra kalah melawan si Imam. Karena itu akan dalam posisi ada STM-nya, TSM-nya. Kalau si Sofyan Chandra rasanya nggak punya kemampuan formal untuk melakukan itu. Jadi memang akhirnya gugatan sifatnya TSM ini tidak terpenuhi. Jadi ini adalah gugatan yang sia-sia yang kemudian hanya untuk mengobati luka lah dari pasangan 01 begitu. Sama atributnya. Oh, Gimana sih, Bang? orang pakai baju itu kan nggak bisa diatribusikan ke salah satu keadaan. Jadi siapapun boleh pakai baju bebas-bebas aja. Kadang warna biru, kadang warna kuning, kadang warna merah. Kita aja waktu milih pemilihan pilkada aja pakai baju belang-belang. Gitu. Jadi nggak ada persoalan itu. Jadi itu bukan jadi dasar. Jadi bukan persoalan hukum itu. Tergantung bagaimana wali kota, wakil wali kota yang bekerja. Di mana-mana Sofyan Chandra, di sini Sofyan, di sana Chandra, di mana-mana Sofyan Chandra. Buat apa? Buat apa? Lebih baik perubahan saja. Buat apa? Buat apa?
perubahan saja. Sofian Chandra, silakan duduk kembali. Data dan fakta itu tidak bisa dibantah. Oleh karenanya tadi seperti Pak Wali Kota kita sudah sampaikan, sama bangunan sekolah yang harusnya udah segera diintervensi karena kita khawatir tiba-tiba ada yang akan ambruk gitu ya. Bangunan sekolah yang udah bertahun-tahun menumpang belum dibuka punya bangunan baru, malah kita punya alun-alun baru padahal sekolah juga belum punya gitu ya. Kita nyanyi satu lagu dulu. Jangan lupa ya, coblos nomor berapa? Cuma satu ya, kayak istri saya satu-satunya, nggak ada duanya. Kita sukseskan program makan siang bergizi gratis. Setuju? Kita akan tambahkan dengan menuju kukusan. Serta insya Allah kami akan membangun SMP negeri baru, SMA negeri. Babe, semua tetangga kanan kiri depan belakang, semua ajak untuk pilih nomor. Kita ikut merasakan semuanya. 3, 2, 1, Bismillahirrahmanirrahim. Coblos nomor 1. Terstruktur juga tidak juga, semuanya berjalan berbeda. Apalagi ini kan si Sofian Chandra ini kan calon yang penantang, yang nggak punya perangkat. Sementara yang 01 sebagai wakil wali kota ini kan punya perangkat yang bisa mereka pergunakan. Jadi sebenarnya gugatan yang paling tepat sebenarnya kalau Sofian Chandra kalah melawan si Imam, karena itu akan dalam posisi ada STM-nya, TSM-nya. Kalau si Sofian Chandra rasanya nggak punya kemampuan formal untuk melakukan itu. Jadi memang akhirnya gugatan sifatnya TSM ini tidak terpenuhi. Jadi ini adalah gugatan yang sia-sia yang kemudian hanya untuk mengobati luka lah dari pasangan 01 begitu. Tergantung bagaimana wali kota wakil